Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya di Menuju Lunas, menuju pelunasan sampai dengan seluruh kewajiban saya terlunasi. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Saya sudah agak mendingan. Dan kebetulan di video yang kesekian saya ini, saya akan kembali curhat lagi kepada teman-teman semua proses saya menuju lunas. Sampai dengan hari ini sudah saya cek seluruhnya, kewajiban saya itu sisa 54 juta sekian. Jadi teman-teman masih harus memberikan semangat untuk saya dengan dapat subscribe, dapat teman-teman bisa subscribe channel YouTube saya ini biar saya lebih semangat lagi bikin videonya, dan saya juga akan lebih semangat lagi untuk bisa melunasi kewajiban-kewajiban saya. Oke, maaf kalau memang suaranya ini masih ada rada-rada bindang ataupun masih rada-rada serak, masih kayak gitulah, masih dalam proses pemulihan. Dan juga jadi untuk di video sekarang ini saya akan nge-share mengenai kenapa kartu kredit saya itu bisa melonjak dari 3 juta sampai dengan 10 juta. Jadi ini for your information, saya itu adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Abang saya laki dan adik saya juga laki. Jadi untuk pertama kalinya saya menaikkan limit untuk kartu kredit Bank Mandiri saya karena itu adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Kebutuhan mendesaknya itu apa? Karena abang saya itu kan gak kerja dan dia udah punya istri dan istrinya harus melahirkan. Uh, jadi pada saat istrinya itu hamil dan melahirkan, orang tua saya itu bilang sama saya kan, kalau misalnya um, nggak ada biaya sama nggak ada uang sama sekali untuk pembiayaan melahirkan kakak ipar saya gitu. Jadinya saya disuruh untuk mencari pinjaman dan bla bla bla. Akhirnya saya hanya punya kartu kredit dan akhirnya saya mengajukan untuk kenaikan limit kartu kredit. Alhamdulillahnya waktu itu di ACC gitu ya. Jadi itu juga di ACC-nya itu amazing banget. Misalnya hari ini tanggal 23 malam itu saya dapat email kalau misalnya untuk kartu kredit saya itu berhasil di ACC untuk kenaikan limitnya. Dan malamnya itu langsung kelihatan di aplikasi itu emang beneran naik gitu untuk limitnya. Dan paginya tanggal 24 April itu ponakan saya lahir. Jadi gunain untuk itu gitu. Jadi sebenarnya nggak semuanya juga saya pakai gitu kan, maksudnya ada kebutuhan-kebutuhan mendesak yang akhirnya menggunakan kartu kredit. Dan saya itu sebenarnya yang tahu saya mempunyai kewajiban sebanyak ini tuh sebenarnya saya doang. Saya ngerasa ini adalah saya yang harus melunasi sendiri, jadi saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa, paling saya yang pusing sendiri, saya stres sendiri mikirinnya. Tapi akhirnya karena saya mempunyai pasangan dan pasangan saya itu juga sebenarnya udah curiga nih sama saya ini kan karyawan swasta gitu kan, dan dia mungkin curiganya tuh gini, abis gajian kok gajinya tuh abis terus gitu. Dan itu ternyata saya untuk melunasi beberapa cicilan yang saya punya. Akhirnya saya berani untuk cerita ke dia, sharing ke dia untuk masalah apa aja yang saya lagi rasain sekarang. Dan responnya itu memang pertamanya dia nggak baik, dia kayak marah gitu kan ke saya, kok bisa sih sampai sebanyak ini, kok bisa bla 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 gitu kan. Dan karena emang dia itu orangnya anti utang banget, dia itu orangnya nggak punya utang sama sekali malah gitu kan. Dan gajinya dia ya udah nggak pernah yang kayak seperti saya setiap abis datang langsung udah untuk bayar cicilan bla bla bla. Dan akhirnya saya terbuka sama dia, saya punya cicilan kayak gini nih, kayak gini, di mana di mana, dan dia kaget luar biasa. Tapi ya itu, karena saya mempunyai prinsip ini, kesalahan saya, ini adalah kewajiban saya tidak ingin menyusai saya nggak mau nih nyusahin orang lain ataupun masuk ke masalah saya gitu. Jadi sebenarnya dia juga nggak ngeluarin sepeser pun untuk membantu lunasin kewajiban saya. Dan akhirnya sampai dengan saat ini saya akhirnya berinisiatif untuk
ngedokumentasiin proses saya dari 60 insya Allah sampai 0 ya nanti. Dengan teman-teman juga bisa dukung saya dengan subscribe channel YouTube saya ini dan tetap mengikuti video-video yang saya buat. Kali aja itu bisa menginspirasi teman-teman juga dan tetap semangat bisa melunasi uh, kewajiban yang teman-teman juga apabila saat ini sedang berusaha dan berjuang untuk melunasinya. Itu sih salah satu cerita saya kenapa saya kartu kreditnya itu jadi mengembang limitnya, dan karena kebutuhan juga, dan karena waktu itu juga nggak tercover BPJS ya ponakan saya di bidan, jadi tuh butuh beberapa juta untuk biaya persalinannya. Sorry masih serak. Biaya persalinannya, biaya untuk beli bajunya dia, untuk susu segala macam gitu, itu semua dari saya full karena abang saya tuh nggak kerja blas gitu. Jadi saya ngerasa ya kalau bukan gue siapa lagi, walaupun uang yang saya dapat juga dari hasil kenaikan limit gitu kan ya, semuanya mungkin ada jalannya, dan ini udah ada endingnya juga saya sadar, dan akhirnya sekarang sampai di titik ini gitu saya tetap bersyukur belum ada kata telat untuk stop riba, stop utang, dan selesaiin itu secepatnya biar kita lebih tenang lagi kehidupannya gitu. Dan terkait pinjol juga bisa kenapa sampai sebesar itu, karena iya itu balik lagi, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, dan sekarang saya punya prinsip untuk tidak membuka lubang lagi dan menutup lubang-lubang yang saat ini sudah ada dengan gaji saya, dan insya Allah lunas gitu. Oke, dan saya juga sekarang ada buku ini, saya masih baca-baca. Untuk bukunya saya baca berkali-kali dan karena di sini tuh banyak banget ilmu dan semangat yang ada di sini. Saya akan membacakan kutipan dari salah satu halaman yang ada di buku ini. Jadi untuk tulisannya adalah, saya memutuskan untuk menghentikan kebiasaan berutang dan menggunakan utang riba untuk mengembangkan bisnis. Karena saya tidak mau lagi stres dan mikirin utang, dikejar-kejar penagih hutang. Saya juga tidak mau jika wafat masih berutang. Jadi saya menjalankan usaha sesuai kemampuan keuangan saya saja. Saya pernah berutang karena ingin membuat event spektakuler dengan modal yang cukup besar. Jadi saya menggadaikan 4 BPKB mobil dan perhiasan ditambah tarik cash kartu kredit. Nah ini mungkin gestun gitu ya, gesek tunai. Dapatnya bunga riba yang sangat tinggi. Alhamdulillah Allah macetkan usaha saya sehingga saya tidak bisa membayar utang, yang meninggalkan trauma yang cukup dalam karena dikejar-kejar penagih hutang selama setahun. Saya nggak bisa tidur, takut, pikiran sering blank, badan melebar karena makan banyak akibat stres. Alhamdulillah sekarang saya bisa hidup tenang, bisa memikirkan kapan traveling lagi. Dan ini adalah salah satu dari kehidupan nyata juga yang memang sudah berprinsip ataupun udah menegakkan saya berhenti hutang, berhenti riba, dan menyelesaikannya. Dan insya Allah Allah juga memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Kita sama-sama berdoa semoga yang saat ini masih berjuang untuk melunasi kewajiban diberikan kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan lupa untuk mendoakan saya semoga saya selalu sehat dan tambah sehat lagi sehingga bisa membuat konten-konten yang lebih mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman, memberikan edukasi kepada teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya kontennya masih sesederhana ini. Insya Allah kedepannya saya akan sharing-sharing lagi untuk dari yang kayak kemarin saya udah nge-sharing terkait pinjol, pinjaman online bisa ngecek di mana, ataupun sekarang juga saya mohon teman-teman untuk tidak menyentuh pinjol sama sekali, kalaupun mendesak untuk tidak menyentuh agar tidak seperti saya. Dukung selalu saya dalam mengembangkan channel ini dengan mensubscribe saat ini juga. Saya hitung 1-3. 1, 2, 3. Thank you udah nge-subscribe, juga untuk bisa like video saya dan komen kalau memang nantinya apa aja nih yang pengen dibahas, dan juga untuk menyemangatin saya juga boleh. Oke, sekian dulu deh video dari saya. Semoga kita semakin semangat, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Saya Ulan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.